yang isu haji ini isu yang sangat sensitif. Betul. Setiap tahunnya. Pemerintah lewat Kementerian Agama bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi setiap jamaah sebelum pelunasan harus melunasi BPJS Kesehatannya. Tahun 2024 yang meninggal jamaah kita itu ada 469 orang. Jadi yang paling banyak meninggal itu justru umur 61 sampai 70 tahun. Calon jemaah haji lansia ini kan juga akibat dari masa tunggu yang terlalu lama nih. Bahkan di Sulawesi Selatan katanya ada sampai 48 tahun. Katakanlah kalau waktu daftar beliau masih 30 tahun, nanti 78 tahun baru berangkat. Ini beliau menjadi lansia nih. Makanya masa tunggu ini bisa dipercepat atau gimana kira-kira? Selamat datang di Azure On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor Kementerian Agama. Di sini kami akan ngobrol tentang persiapan penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah pada tahun 2025 ini. Khususnya tentang pelayanan haji dalam negeri. Untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Dr. Muhammad Jen. Selamat siang, Dr. Jen, apa kabarnya? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi, terima kasih sudah datang dan untuk berbincang sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat publik. Ya, nah sebelum Dr. Jen menjabat di sini kan tentunya ada pengalaman baru yang waktu itu ditunjuk sama Mendagri sebagai PJ Bupati Mamasa ya. Selama menjabat apa kesannya? Ya, tanggal 8 Januari 2024 saya ditunjuk oleh Menteri Mendagri Profesor Jenderal ya Tito Karnavian, tentu pemerintah, dan dilantik oleh Profesor Zudan Arif Fahrullah yang sekarang Kepala BKN. Setelah itu 1 tahun berjalan, diperpanjang lagi untuk tahun berikutnya. Jadi 2 kali pelantikan. Dan tentu ini suatu kehormatan bisa mengabdi ke kampung. Sebetulnya Mamasa itu kampung saya, Pak. Jadi ya budayanya, karakternya, tantangannya tentu kita sudah kenal dari kecil ya. Ini pengalaman yang sangat berharga, bagaimana terjun langsung kepada masyarakat, dan banyak beritanya tuh di medsos. Dan saya bersyukur dua-duanya sama sebetulnya karakternya. Jadi bupati itu langsung eksekusi kepada masyarakat. Jamaah haji ini juga, ini umat juga. Cuma ya tantangannya beda-beda. Jadi di sana itu kan daerahnya di pegunungan, relatif beberapa daerah yang terisolasi. Ya tantangannya kita harus bekerja keras, berintegritas, dan daerah sering longsor ya. Terus untuk penghasilan kopinya gimana? Oh iya. Kopi Mamasa terkenal ya. Selain Mamasa ini sejak zaman POC Belanda dikenal penghasil kopi ya. Ya, dan itu kopi di kabupaten di Mamasa sangat terkenal. Ada Kecamatan Nusu, Pana, Tabang. Ya, ini penghasil kopi Mamasa sendiri. Karena dia di ketinggian 1.200 ke atas. Jadi mulai dari Mesawa itu sudah berapa itu? 718 mdpl. Dibanyakan jenis Arabica ya? Ya, Arabica. Ada juga Robusta. Intinya di sana memang dari dulu terkenal sebagai penghasil kopi. Ya, nah dan kopinya di sana kopi hutan, Pak. Kopi hutan ya. Jadi no pestisida lah. Ya, jadi artinya masih organik alami ya? Ya, alami. Bebas dari pestisida ya? Ya, itu kekuatan di kopi Mamasa. Dr. Jen kan dilantik sebagai Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri oleh Menteri Agama pada Oktober 2024. Nah, kira-kira apa tugas utama dari Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri ini? Oh ya, jadi ini adalah jabatan yang memang ya blessing in disguise, ya, rahmat dari Tuhan yang tidak pernah saya sangka-sangka jabatan ini. Mungkin Pak Menteri melihat
saya ini kepercayaan ya. Sebetulnya kan jabatan itu dimanapun adalah amanah ya, kepercayaan. Karena ini juga kan ada pansus Pak ya, sebelum saya masuk di sini ya Pak Menteri melihat latar belakang saya kan dari inspektorat sebelumnya, pernah juga dari direktur guru, pernah menjadi kepala pusat litbang ya, mungkin dari situ terrekor sehingga dibutuhkan orang yang bisa bekerja cepat, eksekutor ya, dan punya dipandang integritas. Di sini harus integritas tinggi Pak. Di ini karena semua pekerjaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan publik. Yang isu haji ini isu yang sangat sensitif setiap tahunnya. Nah, pekerjaan apa yang dikerjakan di Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri? Satu itu terkait dengan kuota haji. Jadi tahun ini 221.000 ya secara total, tapi yang diurus di sini ada 203.000. Ada data yang saya bisa baca ya. Kalau di sini 203.320. Karena begini, jamaah haji itu kan ada jamaah haji reguler. Nah di sini jamaah haji reguler yang Bapak tangani. Ya tangani. Nah selain reguler ada haji khusus 17.500-an. Lainnya lagi ada namanya furoda Pak. Itu yang langsung kuota dari Saudi. Nah yang kami urus itu yang 203.000 sekian tadi. Nah itu satu. Nah ini sudah terbit keputusan Menteri Agama terkait penetapan kuota haji Pak. Jadi kuota haji itu dari 203.000 tadi Pak Menteri lewat keputusan Menteri Agama dibagi-bagi per provinsi. Supaya ada pemerataan. Jakarta sekian, Makassar sekian. Ada rumusnya itu Pak menentukan kuotanya. Karena di situ ada perbandingnya. Di situ akan dicek berapa persentase umat Islam di suatu provinsi dan dilihat juga daftar tunggunya. Ada rumusnya itu Pak untuk keluarlah banyak Aceh berapa, Lampung berapa, Makassar berapa, Balikpapan berapa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu ada sumber. Ini sudah selesai. Nanti tiap-tiap provinsi membagi tiap-tiap kabupaten kota ya. Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan pelunasan haji. Nah, ini yang sekarang nih. Ini waktunya lagi pelunasan haji. Nah, yang ketiga di sini juga mengurus maskapai. Untuk tahun ini baru saja kita tanda tangan dengan maskapai Garuda Pak Dirjen, saya dampingi. Jadi tahun ini publik harus tahu pemerintah memberi kesempatan kepada 3 maskapai. Satu dalam luar negeri itu Saudi Airlines. Yang kedua Garuda Airlines. Dan ketiga Lion Mentari Airlines. Itu Lion diberi ruang meskipun hanya 2 embarkasi ya untuk tahun ini. Dan ini semua standarnya sama. Full service. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat urusan kami di sini juga terkait dengan souvenir atau kelengkapan haji. Ya seperti batik haji itu dari sini juga diurus, tapi itu CSR. Ya. Jadi Kementerian Agama hanya menerbitkan motif batiknya seperti ini. Ya, nanti CSR masing-masing bank yang selama ini tempat penampungan haji, uang haji, keuangan haji yang menyelesaikannya. Kita hanya memberikan rambu-rambunya saja. Kita tidak langsung. Intinya adalah ya kenapa biaya juga CSR dari mereka. Mereka CSR. Dan kita hanya memberikan speknya saja. Kemudian ya mereka harus ikuti regulasinya. Kemudian ya kita rambu-rambunya umpamanya harus menghidupkan UMKM ya. Nah, kemudian souvenir haji juga di sini seperti pakaian ihram, mukena, kemudian gelang, gelang haji ini. Nah, itulah bagian dan yang selanjutnya visa. Ini juga sedang nih Pak. Itulah. Koper termasuk nggak koper? Koper itu
di sini juga, tetapi itu urusan maskapai. Oh, itu maskapai. Kita tidak urus, kita hanya memberikan standarnya, ada aturannya, keputusan Menteri Agamanya, kopornya begini. Nah, tahun ini ada 3 Pak yang didapatkan jamaah. Jadi ada koper besar yang dipakai untuk kebutuhan jamaah, ada koper kabin yang bisa dibawa naik pesawat, dan sama ada tas ranselnya khusus untuk Ar-Husna. Nah, ransel ini tidak bisa dibuka, dipakai kalau naik pesawat. Ya. Kalau balik jangan juga dipakai. Nah, makainya itu khusus pada saat wukuf di Arafah, Ar-Husna, Musdalifah dan Mina. Setelah itu dimasukkan lagi ke kopernya. Ini perlu ada sosialisasi ini. Jangan sampai karena dikasih 3, begitu mau naik pesawat ditenten-ten pula anak-anak itu disimpan, tidak boleh. Jadi itu, dan kira-kira itulah pekerjaan besar di visa ini. Ini perlu juga kita, termasuk juga perlindungan jamaah haji. Dari sini kita, pemerintah lewat Kementerian Agama bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi setiap jamaah sebelum pelunasan harus melunasi BPJS Kesehatannya. Kita tidak minta-minta. Nanti ada apa-apa di tanah suci, ada sakit, ada ini, sakit berat dan sebagainya, sampai yang sangat berat itu akan dijamin oleh BPJS Kesehatannya ini khusus untuk haji ya? Ya, untuk haji. Itu kira-kira besarnya lebih kurang berapa? Ada ketentuannya tuh, ada yang 35.000, ada yang naik-naik itu, ada beberapa ribu, ada ketentuannya. Ada 150 kayaknya ya. Nah, tentang pelunasan biaya perjalanan ibadah haji nih, BPH nih. Kira-kira gimana nih? Jadi gini, tentang pelunasan ini terima kasih Pak Edi, ini penting banget sosialisasi. Kita begitu Pak Presiden Jenderal Prabowo Subianto tanda tangan tanggal 12 Februari terkait dengan Kepres Haji itu nomor 6 2025. Besoknya kita terbitkan SK keputusan Menteri Agama terkait dengan biaya haji. Jumatnya tanggal 14 itu kita sudah mulai membuka untuk pelunasan haji, biaya haji. Nah, salah satu syarat pelunasan jamaah haji ini adalah itu BPJS Kesehatannya harus aktif. Nah, jadi ini para jamaah, makasih Pak Edi Wijaya, saya minta kepada jamaah dicek-cek dokumennya harus aktif BPJS Kesehatannya. Itu. Nah, baru bisa melakukan pelunasan haji. Sampai hari ini Pak, ini sudah berapa persen yang lunas? Alhamdulillah sudah ada 119.941 calon jamaah yang melunasi Pak. Kira-kira hampir 60%, 56%. Ya, 58,99%. Ya, 59%. Ya, kita berharap besok ya, naik lagi sehingga nanti cepat pelunasannya. Ya. Ini tertanggal syuting hari ini tanggal 27 Februari 2025. Soalnya nanti berubah lagi kan? Ya, betul. Akan berubah terus ya. Tiap saat Pak berubah terus. Nah, ini selain Bapak di sini kan untuk melayani haji dalam negeri. Untuk persiapan apa saja lagi yang dilakukan? Ya. Jadi umpamanya yang sudah ini kita sudah tanda tangan kontrak dengan 2 maskapai nasional, yaitu Garuda Airlines tadi dan Lion ya. Dan Lion Air. Lion lebih duluan tanda tangan. Ini yang Garuda baru hari ini. Baru saya tadi jam 10 Pak Dirjen saya dampingi beliau untuk tanda tangan Garuda. Dengan kontrak ya. Kontraknya itu ya berbagai hal di dalamnya, termasuk kesepakatan kita pemerintah dengan mitra kita. Jadi Garuda itu ya sudah sepakat akan memberikan semua maskapai 3-3-nya sama, standarnya sama. Makanannya, pelayanannya sama, pelayanannya sama. Karena sekarang kan juga banyak lansia, tentu pramugarinya, fasilitasnya harus sama. Kemudian kalau ada keterlambatan pokoknya nih, tidak minta-minta karena kan faktor cuaca, baik teknis maupun non teknis ya.
ya itu juga harus mereka penuhi. Kalau terlambat 4 jam apa sanksinya, kalau 6 jam sanksinya apa, 12 jam sanksi. Sudah tertulis sangat detail di dalam kontrak itu. Nah, kemudian kalau sudah lewat 12 jam apa sanksinya mereka sudah sepakat semua Pak. Tertulis sangat detail. Mungkin ada spesifiknya, dia kalau terlambat sekian jam. Ada semua lengkap. Lengkap semua dalam itu artinya kita lurus dengan arahan Bapak Presiden bahwa hari ini kita arahan beliau jelas memberikan pelayanan yang berkualitas kepada jamaah, diterjemahkan oleh Menteri Agama. Pelayanan berkualitas itu seperti apa? Dalam bahasa beliau, Profesor Kiai Nasruddin Umar MA, yang dimaksud dengan pelayanan haji yang berkualitas, yang baik adalah jamaah haji tersenyum masuk di asrama. Asrama haji juga bagian dari pekerjaan saya. Ada kasubdit asrama Pak. Kita punya asrama ada 33. Ada 15 diantara yang menjadi embarkasi haji. Jadi Menteri Agama menerjemahkan dalam kalimat beliau yang asli, yang dimaksud dengan pelayanan yang baik, yang berkualitas adalah jamaah haji masuk di asrama haji dalam keadaan tersenyum, naik di maskapai pesawat nyaman dan aman, turun di Saudi, baik Jeddah maupun Madinah, nyaman, melaksanakan semua ibadah, proses ibadah haji, baik rukun wajibnya haji secara aman, nyaman. Kemudian kembali ke tanah air, tersenyum bahagia, karena mereka merasa mudah-mudahan mendapatkan haji mabrur. Dalam setiap muslim itu Pak, ini ada buku nih yang saya selalu bawa, Indonesian and their Arab World. Nah, di sini dijelaskan, ini ada hadis Nabi banyak sekali dijelaskan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Setiap jamaah inilah yang sangat diharapkan mendapatkan haji makbul dan haji mabrur. Ini bahasa Menteri Agama ini Pak Menteri ini. Jadi apa itu haji makbul? Adalah haji yang diterima karena sudah sesuai dengan syariatnya, rukun wajibnya haji sudah dilaksanakan selama proses lebih 40 hari itu. Dan apa itu haji mabrur? Haji yang diterima Tuhan adalah haji yang perilaku orang before Hajj and after Hajj ada perubahan. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, si Anu dulu begini. Begitu dari haji, wah tambah baik. Itu haji mabrur. Itu kata Menteri Agama. Dan itu yang diharapkan Pak. Makanya orang naik berhaji, berumroh ini menjadi daya tarik luar biasa bagi umat Islam seluruh dunia. Ya memang ini sedikit yang di luar dari Bapak, kan biasanya kan hajinya calon jemaah haji yang berangkat ke sana itu kan tentunya sampai di sana pelaksanaan ibadah hajinya itu kan selama ini masih banyak kendala, baik transportasinya, hotelnya, makanan cateringnya ini yang mungkin, tapi bukan di ranah Bapak ya. Itu diurus oleh kawan saya, Direktorat Murid Napi ya, Dokter Luar Negeri Direktorat Luar Negeri itu. Tapi ini semua dalam koordinasi kita dari Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Tahun ini bersama dengan BPIH, Badan Penyelenggara Ibadah Haji, yang dibentuk oleh Pak Presiden. Dan hari ini kita bersama-sama nih tahun ini Pak, ya mereka support kepada kita, Kiai Irfan Yusuf ya sebagai kepala badannya, itu dan wakilnya Pak itu Daniel Simanjuntak. Jadi selama ini setiap kegiatan-kegiatan penting pasti kita melibatkan teman-teman dari BPIH. Jadi tahun ini kita bersama-sama nih. Mudah-mudahan penyelenggaraan haji tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena kita ya semakin banyak kepala yang memikirkannya, semakin banyak orang yang
bersama-sama insya Allah semakin baik layanannya. Nah ini kan Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fad Abdurrahman Al Jalajel baru saja ke Indonesia, dan juga beliau berpesan khusus untuk calon jemaah haji Indonesia itu harus menjaga kesehatan. Nah, kira-kira ini kan dari pihak Bapak selaku Direktur Haji dalam negeri ini, Pelayanan Haji dalam negeri, bagaimana himbauannya kepada calon jemaah haji ini supaya bisa menjaga kesehatan agar bisa tetap fit dalam menjalankan ibadah haji nantinya? Ya. Kebetulan waktu itu saya mendampingi Pak Menteri Agama karena Pak Dirjen Prof. Hilman Latif lagi di Komisi 13 DPR RI sehingga beliau meminta saya mendampingi Menteri Agama, dan saya di situ saya mendengarkan perbincangan dan negosiasi permintaan pemerintah lewat Prof. Nasruddin Umar. Ya, di antaranya memang tahun ini pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia itu bersepakat untuk betul-betul melihat standar istita'ah namanya Pak, standar kesehatan, ya, kemampuan. Kan itu dalam Al-Quran kan Pak, memang ya, ada ayatnya itu walillahi lannas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang wajib melaksanakan haji adalah orang-orang yang istita'ah, mampu melaksanakan haji, mampu melakukan perjalanan. Nah, mampu ini dipahami satu, mampu secara finansial, cukup uang. Yang kedua, mampu dari sisi kesehatan fisik. Karena di atas 90% semua kegiatan haji itu adalah fisik. Ya, tapi kan jemaah haji Indonesia ini banyak yang sudah lansia ya. Dan juga berkaitan dengan masalah himbauan tadi Menteri Kesehatan Arab, mungkin banyak jemaah haji di Indonesia di sana itu kan yang meninggal di sana mungkin karena kesehatannya sendiri, ataupun di sana kan cuacanya sangat panas yang tidak terbiasa. Itulah diminta oleh Menteri bahwa Menteri Agama ya, Prof. Nasar waktu dalam diskusi itu karena ada beliau bahwa istita'ah itu ya kesehatan dan kemampuan fisik. Jadi bukan umur saja. Jadi kan awalnya kan ada isu ya, ada ini dari kementerian sana di Arab Saudi bahwa akan ada pembatasan yang di atas 90 tahun. Nah ini betul. Nah sekarang ini kan sudah terlanjur bayar pula nih. Ya, jadi Prof. Nasar minta, Pak Menteri minta jangan umurnya yang menjadi ukuran, tetapi kesehatannya. Karena orang-orang di Indonesia ini kan orang desa ya, biasanya dia merawat tubuhnya sehat-sehat gitu. Dan data pada desa ya, ini ada data di depan saya, ini ada tahun 2024 yang meninggal jamaah kita itu ada 469 orang. Jadi yang paling banyak meninggal itu justru umur 61 sampai 70 tahun. Justru umur itu yang banyak meninggal. Nah, di atas 80 ke atas malah nggak masalah ya. Sehat, Pak. Ya, artinya dari sisi jumlah yang meninggal ya. Nah, jadi umpamanya saya bisa lihat ini data yang ada, umur 32 sampai 40 itu 3 orang. 41 sampai 50 itu 12 orang. 51 sampai 60 71 orang. 61 sampai 70 157 orang. 71 sampai 80 125 orang. 81 sampai 50 88 orang. 91 sampai 96 itu 13 orang. Jadi justru yang 469. Justru yang pertengahan itu Pak yang Tapi mungkin melihat dari jumlah saja satu, tapi mungkin dari presentasi juga. Mungkin yang paling banyak jemaah yang ikut itu memang di usia tadi 61 sampai 70 itu barangkali. Ada datanya kok. Kalau semakin tua kan mungkin sedikit juga, jadi presentasinya juga. Ya itulah perlu penelitian Pak. Ya, perlu penelitian tapi ya intinya adalah ya betul Pak Menteri Agama minta jangan umurnya yang menjadi dan artinya jangan diberlakukan bahwa umur 90 ke atas itu sudah tidak bisa naik haji, tapi dilihat dari sisi istita'ah. Nah, data yang ada di kita, alhamdulillah data ini beberapa hari yang lalu saya bisa lihat ini penyakit yang paling sering diderita oleh jamaah
hipertensi Pak. Oh, ya, Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dispepsia, dislipidemia itu yang ini data yang ada di kita. Nah ini Pak ada rekapitulasi istitoah kesehatan. Ini Pak, ini data di saya sudah ada 199.085 calon jamaah kita atau 79,12% yang sudah dinyatakan istitoah. Kemudian jamaah istitoah ada 137.322 atau 68,9%. Jadi artinya sudah periksa 159 yang istitoah yang sudah sehat menurut kesehatan 68,30%. Yang 322 yang sudah istitoah ini yang sudah sehat, jaga kesehatan terus menerus Pak. Jangan sampai nanti 1-2 hari. Kan waktunya masih 2 bulan lebih. Yes, masih 2 bulan. Sekarang sehat, nanti 2 bulan lagi juga harus tetap sehat. Ya pola makan, pola sehat, olahraga dan sebagainya, tidur. Nah, yang tidak istitoah ada 661 orang atau 0,3%. Ini juga masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesehatannya. Dan terus kita beri kesempatan untuk itu. Ya. Juga ada masih jemaah yang masih dalam proses sebelum diperiksa ya? Ya, itu ada 17.962 yang sedang proses. Ini proses anunya Pak, pemeriksaannya, dan ya kita berharaplah sehat. Apalagi nih kalau lihat saya dari data 25 Februari 2025 ini masih terdapat 2.222 calon jemaah haji yang masuk prioritas lansia yang melunasi BPIH. Yes. Nah ini kan tentunya mereka harus betul-betul diberi kesempatan supaya bisa berangkat nih. Ya. Karena memang tagline kita jamaah haji sejak 2024 ya, 2023 ya. Itu Menteri Agama sampai hari ini sama tagline kita, pelayanan haji kita ramah lansia dan disabilitas. Nah ini juga isu yang berkembang ketika Wakil Menteri Haji dengan Pak Menteri Agama berdiskusi kemarin itu. Jadi di sana juga sama komitmen pemerintah kita akan memberikan layanan yang terbaik bagi jamaah lansia kita. Di sana juga ada program sedang mau di launching. Program itu namanya Nihayatul Hayat. Nah, itu jadi memberi perhatian sama bagi lansia kita. Nah, tapi ini kendala satu lagi yang mungkin perlu diperhatikan adalah jumlah pendamping haji yang kuotanya malah diturunkan 50% nih. Oh, petugas ya Pak ya? Petugas pendamping ini. Artinya tadinya 4.200. Ya. Turun 50% ya berarti tinggal 2.100. Ya, saya dengar itu juga yang disampaikan oleh Menteri Agama waktu itu, meminta kepada Raja Salman Saudi agar petugas haji ini jangan 2.000 sekian. Kurang. Ya, itu beliau mengatakan bahwa kami ini kan banyak orang kampung ya, orang desa mungkin baru kali ini naik pesawat. Kemudian rasio 221.000 dengan ini sedikit sekali, enggak ini ya, enggak imbang. Berarti satu orang pendamping itu harus menemani 100 orang yang berarti jadi. Iya, besar sekali. Jadi kemudian petugas-petugas kami itu adalah petugas yang sangat profesional, mengerti budaya, mengerti bahasa. Bahasa ibu beliau-beliau yang kita layani ini. Jadi tanpa menafikan juga kesiapan di Saudi sendiri. Tetapi orang kalau ada masalah, ketemu sesamanya dengan bahasa yang dipakai itu lebih connect, dapat. Ya kan? Jadi kalau ada petugas dari Indonesia, ada masalah nih, ketemu petugas Indonesia itu orang anak muda mengatakan saya banget, karena langsung akrab gitu dan langsung nyambung lah ya. Nyambung itu. Nah, dan jadi, mungkin ini juga perlu disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi supaya malah kalau pendamping haji ini diperbanyak kan juga membantu meringankan istilahnya petugas yang dari Arab Saudi. Iya. Jadi jangan membayangkan ya ini, mohon maaf ini ya saya harus sampaikan data kita tahun ini bahwa memang ya jamaah kita ya dari desa ya, dari sisi profesi juga masih ada petani, nelayan ya di samping pegawai ya. Ada dari sisi pendidikannya,
Mulai dari SD, SMP, SLTA, sarjana dan sebagainya. Yang membayangkan yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang pengalamannya luas. Ini terkadang ada jamaah kita mungkin baru kali ini naik pesawat. Iya, betul. Dan ya tentu juga baru kali ini naik ke luar negeri. Ini Anda bayangkan Pak, ini Menteri Agama, pemerintah membawa orang 221.000 lebih ke negaranya orang yang punya cuaca berbeda, yang punya budaya yang berbeda, 41 hari. Bayang nggak Pak? Lama kan Pak? Nah, dan tentunya tentang calon jemaah haji lansia ini kan juga akibat dari masa tunggu yang terlalu lama nih. Bahkan di Sulawesi Selatan katanya ada sampai 48 tahun. Katakanlah kalau waktu daftar beliau masih 30 tahun, nanti 78 tahun baru berangkat. Ini beliau menjadi lansia nih. Makanya masa tunggu ini bisa dipercepat atau gimana kira-kira? Karena itu juga diminta oleh Menteri Agama. Ini tolong juga dikasih ruang yang lebih besar karena kuotanya mesti ditambah. Ya, jadi Indonesia ini kan the last country of Muslim in the world. Jadi Indonesia ini negara Muslim terbesar dunia, tentu perlu memberi perhatian spesial. Dan bagi kita seluruh umat Islam seluruh dunia, naik haji itu to go to Mekah is go to home. Jadi dambaan setiap orang. Karena itu menjadi rukun Islam yang kelima. Jadi Islam kita sempurna ketika menunaikan ibadah haji. Jadi itulah cita-cita mereka ini, dan ada berapa ya daftar tunggunya? Sudah ada 5,4 juta daftar tunggu ya. Mudah-mudahan kedepannya ini, dan dia pemerintah Arab Saudi sangat memahami ini, paham sekali, dan kita berharap ke depan kuota kita semakin baik. Ya, besar supaya bisa yang 5,4 juta ini bisa diselipkan cepat, jadi bisa cepat selesai. Jadi dia punya catatan dari haji dari Saudi itu. Ya, dia sudah bisa memprediksi berapa tahun ini, tahun depan 2026 sampai 2030 itu berapa jamaah kira-kira, dan space ruang. Kan sebetulnya kan hanya karena apa ya, Mekah itu kan tidak bertambah tanahnya Pak. Kemudian lokasi Arafah begitu, Mina begitu. Nah, ini lagi sedang dilakukan perluasan dan tentu butuh fatwa ulama Pak terkait dengan ini. Atau mungkin bisa dilakukan lobby terhadap negara-negara tetangga seperti Malaysia supaya kuotanya itu bisa juga disisipkan buat Indonesia barangkali. Itulah namanya kuota tambahan Pak. Jadi biasanya kalau sudah injury time, nah biasanya pemerintah Arab Saudi melihat mana yang ini yang saya tahu ya, nanti kita cek kebenarannya. Setelah dilihat injury time di akhir-akhir biasanya itu Pak, setelah ada negara-negara tertentu yang tidak mendapatkan kuota yang tidak menghabiskan kuotanya, tidak terpakai, kuota-kuota dikumpulkan ditawarkan di Indonesia. Nah makanya kan Pak Menteri juga minta, jadi bukan hanya kuota petugas yang diminta beliau, itu juga kuota haji juga diminta pada perbincangan itu. Saya yakin juga Pak Menteri waktu ketemu dengan Menteri Haji juga disampaikan hal yang sama. Nah, kira-kira kalau menurut Dr. Jin, kira-kira berapa kuota yang ideal harusnya diberikan oleh pemerintah Arab Saudi buat negara Indonesia? Ya kalau kita kan selalu minta sebanyak-banyaknya Pak. Saya belum tahu hitung-hitungannya. Tetapi dengan daftar antrian yang sangat panjang, ya tentu Arab Saudi ya kita minta sesuatu yang ini. Tapi haji ini kan Pak, tidak mudah itu. Jadi kalau kita sih kepengen banyak Pak, supaya daftar antrian tadi bisa cepat selesai. Lebih cepat. Karena saya belum punya hitung-hitungan untuk berapa. Apa ada kendala nggak dari pemerintah Indonesia yang tadi selain mungkin daerah di Mekah itu kan terbatas tempatnya, apalagi kendala yang kira-kira membuat kuota Indonesia ini nggak sulit ditambah gitu? Apa mungkin perlu lobby yang khusus lagi dari pemerintah Indonesia kepada Raja Arab Saudi gitu barangkali? Nah, ini kan kapasitas Mekah Madinahnya Pak sebetulnya. Kalau kita sih daftar tunggunya tuh banyak banget. Di sananya yang kapasitas mereka juga saya sampaikan
Mekah ini begini keadaannya kan diapit oleh gunung gitu ya waktu itu kan. Kemudian meskipun semakin hari kan sebuah gunung banyak dibabat-babat juga. Ya sudah mulai, Pak, sudah mulai. Ya. Perluas ya. Kan ini kan bahkan ini sudah Pak. bikin bertingkat-tingkat tuh sampai Ya. 4 tingkat. Arafah itu kan segitu-gitunya Pak sejak Nabi Pak itu. Nah, kemudian Mina juga begitu. Ya. Nah, ini kan lagi ada perluasan. Itu ada persoalan fikih di situ, hukum Islam. Nah, tentu juga kapasitas yang lain-lain tentu menjadi perhatian di sana. Tapi intinya saya mau sampaikan bahwa ya apa yang existing hari ini ya saya pikir kita maksimalkan. Kita minta kepada seluruh calon jamaah agar kuota yang 221.000 ini kita betul-betul manfaatkan. Kalau kemarin masih ada tersisa sedikit saja, masih ada 45 kuota yang tidak ini. Mudah-mudahan tahun ini mendekati, kalau tidak bisa sama ya, jangan ada kuota yang banyak, karena untuk mendapat kuota ini tidak mudah. Ya. Jangan sampai nggak digunakan semua. Yes. Ya, nanti malah tahun depannya dikurangi, malah dianggap nggak benar-benar menggunakan kan. Ya. Dan saya yakin pemerintah selalu punya concern yang sangat kuat untuk menambah kuota tadi. Tentang rasionalnya berapa, ada hitung-hitungannya Pak, saya belum paham. Tapi itu penting. Dr. Jen, kira-kira gini ya, lansia ini kan memang menjadi prioritas. Ya. Tapi kira-kira bagaimana prioritas yang diberikan supaya mereka itu jangan sampai nanti hilang kesempatannya untuk berangkat? Oh iya, ini pertanyaan penting, ini krusial. Jadi sistem di Siskohat itu memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa ya ramah lansia tadi, lansia itu menjadi prioritas. Itu sistem sudah bekerja di Siskohat. Nah, tinggal tingkat lansia per provinsi itu beda-beda Pak. Nah, untuk DKI yang paling muda lansia itu 80 tahun. Nah, teorinya lansia 65 tahun ke atas. Ya. Jadi tergantung di provinsi masing-masing. Yeah. Jadi mungkin di DKI yang paling muda lansianya umur 80 tahun. Tapi di tempat lain yang paling muda 70 tahun. Tapi intinya sistem kita bekerja. Jadi dia akan menjadi prioritas sesuai dengan umur yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Nah, mungkin lanjutannya pertanyaan itu, bagaimana kalau ada yang sudah lama sekali menunggu, apa dia bisa batalin? Nah, jika ada yang mau batal atau mungkin alasan kesehatan, ternyata dia batal, bisa nggak dana itu dikembalikan? Itu bisa Pak. Jadi ini banyak yang saya tanda tangan, dan nanti kami kasih pengantar agar BPKH itu mengembalikan uangnya seutuhnya. Nah, artinya mereka mungkin kesempatan hajinya tidak bisa, tapi kan bisa dimanfaatkan untuk umroh kapan saja gitu. Dan ada Pak yang batal itu. Setahu saya ada beberapa catatan yang ini karena mungkin alasan kesehatan, alasan yang lain yang lebih mendesak, atau dia mau pakai uangnya untuk umroh. Iya, karena minimal kan mereka tuh bisa sampai tiba menginjakkan kaki di Masjidil Haram sana. Atau dia naik ke Furoda itu. Ya, Furoda ini kan tapi kan biayanya mahal Pak. Ya mahal, mungkin dia nambahin. Itu mungkin tapi intinya pengelolaan keuangan haji itu ya ada juga direktur tersendiri, ya. Diberi kesempatan seluas-luas. Kalau ada yang begitu, kita persilakan. Nah, Dr. Jen ini kan ke jemaah haji kita ini kan banyak seperti tadi disampaikan, yang barangkali pertama kali naik pesawat, yang barangkali masih asing sampai negara orang lain. Kira-kira tentang manasik haji ini kan sangat penting supaya mereka tuh paham tuh. Kira-kira ini gimana ini pelaksanaannya? Ya, ini karena terlanjur ditanyakan. Memang di sini Direktorat Jenderal PHU ada direktorat tersendiri yang khusus nangani manasik. Namanya Direktorat Bina Haji. Nah, tidak apa-apa karena ini pengetahuan umum. Jadi manasik haji ini ya Pak Menteri juga sekarang lagi meminta kepada kita untuk melakukan pengayaan terhadap buku manasik haji. Ya, beliau berharap di situ harus masuk filosofi haji, makna haji, mana simbolik haji, nasionalisme haji. Jadi kita berharap jamaah haji begitu
datang ke Indonesia, nasionalismenya semakin kuat. Nah, merah putihnya semakin kuat. Ada beberapa unsur yang harus Pak Menteri minta ya. Nah, kemudian manasik haji ini juga berkait dengan pekerjaan saya, Pak Edi. Karena kita berharap pada saat manasik haji yang berapa kali itu 8 atau berapa kali di daerah itu, nah di situ juga kita minta agar ada penjelasan mengenai maskapai tadi. Nah, bagaimana tata cara naik pesawat, terus di bagaimana di dalam pesawat, nah, apa yang tidak boleh dilakukan kalau naik pesawat, kalau menggunakan toilet seperti apa. Ini juga bagian dari materi-materi manasik haji, Pak. Jadi mohon maaf kan, pokoknya kalau kita buang air ya, kalau di anu kan biasa harus pakai air. Nah di sana itu kan pakai tisu di dalam pesawat ya gitu-gitu. Jadi ini semua yang gini-gini ya masuk dalam rangkaian manasik haji itu. Jadi banyak termasuk juga ketika dalam pesawat. Iya, tidak boleh tidur juga di tempat yang biasa orang suka sholat itu kan, biasa di pesawatnya khusus ya. Iya. Kan banyak juga jemaah haji yang mungkin tidur di situ gitu. Jadi termasuk tidak boleh bawa benda tajam. Itu kita buat Pak, ada video itu. Tidak boleh bawa korek ya. Rokok, tidak boleh bawa rokok di atas 200 batang. Hanya 10 bungkus saja. Kemudian bawa obat herbal yang banyak, berlebihnya. Tidak boleh bawa parfum sekian mili. Ada semua Pak. Ya, kita sudah hal-hal seperti ini juga bagian dari materi haji. Hal-hal yang kalau terlarang. parfum bukannya mereka bahkan beli dari sana. Ya betul. Nah sama. Kalau biasanya kan jamaah haji itu kan souvenir yang paling disuka itu air zam-zam. Air zam-zam ya. Di samping parfum, Pak. Iya. Air zam-zam bukannya sudah diatur sama panitia? Maksud saya, jangan dibawa naik pesawat. Nah, itu diurus sendiri oleh pemerintah. Iya. Satu orang itu 5 liter ya? 5 liter. Satu tabung itu 5 liter. Jadi jangan sampai ada orang bawa. Iya, suka pakai botol isi, masukin dalam koper ya. Itu bagian dari harus diberitahu. Ini sederhana. Tapi dampaknya besar kalau dilanggar. Kedepannya ada sanksi ya, yang jemaah yang membawa sendiri terus masukin ke kopernya itu diberi sanksi. Ada jadi umpamanya ada juga katanya bawa jimat itu. Kalau jimat mungkin gimana pemerintah Arab Saudi melarangnya atau bagaimana? Ya, enggak tahu kalau jawab jimat. Enggak, yang menjadi masalah mungkin ini yang pernah saya dengar juga, kain kiswa itu yang mereka ambil sedikit buat jimat ini yang mungkin merusak. Ya, itu juga gitu-gitu. Di manasik harus diberitahu, Pak. Jadi umpamanya tadi herbal, jamu-jamu apa gitu ya, itu tidak boleh banyak, hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, mudah-mudahan mereka bisa paham juga. Banyak kan juga jemaah Indonesia ini pengennya itu harus mencium Hajar Aswad ini yang mungkin menjadi beresikonya terlalu tinggi ya, bahaya ya. Padahal perlu diberi pengertian. Penting. Tidak harus langsung tapi artinya sama gitu misalnya. Ya, jadi mencium Hajar Aswad ini bukan bagian dari wajib haji, bukan juga rukun haji. Ini hanya sunnah saja. Padahal orang berkerumun di situ. Ya, dan jadi kesempatannya kecil sekali lah. Jadi kalau sudah dari jauh saja baca doa ya. Yang itu ya kan di Ka'bah itu kan tanah haram itu kan semua punya ya makanya Pak Menteri minta itu agar tempat-tempat mustajab ya dijelaskan gitu. Tetapi umpamanya Hijri Ismail ya kan di situ tempat Makam Ibrahim ya Multazam ya Rukun Yamani macam-macam itu banyak di situ tempat-tempat Talang Mas itu kan ya, banyak keyakinan kepercayaan kita. Tapi intinya jangan dipaksa. Itu bagian dari sunnah haji, afdalnya haji, tapi jangan sampai keselamatan itu jauh lebih utama. Penting. Nah, kita beribadah ini untuk hidup. Nah, Dr. Jen ini kira-kira apa himbauan Bapak untuk calon jemaah haji kita ke depannya supaya bisa berlangsung dengan baik semuanya? Pertama, saya berterima kasih
atas nama pemerintah Direktorat Haji agar teman-teman para jamaah yang mulia yang sudah melaksanakan pelunasan, terima kasih, dan yang belum agar secepatnya melaksanakan pelunasan. Tentu jangan lupa itu setelah pelunasan, nah istitoah tadi, harus sehat, kesehatan harus sehat dan jaga kesehatan sampai berangkat, terus terusnya sampai pulang ke tanah air. Itu penting sekali karena pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia sangat memegang teguh menerapkan kesehatan ataupun istitoah ini standarnya bagus. Karena kemarin berkali-kali Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa sebetulnya kita ini betul-betul memberi pelayanan yang terbaik bagi jamaah. Karena semakin minim yang wafat di Mekah atau di Madinah, itu berarti citra Islam semakin baik. Kalau semakin banyak wafat dari manapun, itu citra kita kurang baik. Itu yang beliau sampaikan. Jadi istitoah ini standar kemampuan, kesehatan fisik, kesehatan itu harus betul-betul menjadi perhatian semua calon jamaah. Ya, dan termasuk juga pelayanan haji waktu selama menjalankan ibadah ya, termasuk untuk makanannya, akomodasi dan juga transportasinya ya. Ya, itu sudah ada yang urus sendiri. Semuanya, ya. Nah ini karena terbatasnya waktu, Dr. Jane, kira-kira apa himbauan Bapak? Bapak kan dari seorang yang keluarga sangat sederhana dan bisa sukses sampai mendapatkan jabatan strategis di Kementerian Agama. Apa generasi muda kita harus lakukan? Pertama, kita percaya bahwa era sekarang adalah era meritokrasi. Orang dihormati, dihargai, diberi posisi itu karena jasa atau integritas yang dia miliki, kompetensi yang dia miliki. Orang di era meritokrasi, semua orang sama kedudukannya tanpa melihat suku, latar belakang keluarga dan sebagainya. Siapapun yang memiliki kemampuan, skill, kompetensi dan integritas itu ini. Nah, saya minta kepada seluruh anak muda, urusan jabatannya, jabatan bagi saya seperti kata seorang orang bijak, jabatan itu seperti kupu-kupu. Gimana itu? Semakin dikejar, semakin bisa lari dia. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Urusan kita bukan mengejar jabatan atau mengejar kupu-kupu tadi. Kita harus menanam bunga sebanyak-banyaknya. Semakin banyak bunga yang kita tanam, maka kupu-kupunya akan datang. Berarti bunga dalam hal ini adalah kebaikan, prestasi, nama baik, integritas, skill, kompetensi. Otomatis bisa diandalkan, jabatan akan otomatis kupu-kupu datang ya, jabatan akan didapatkan. Jadi itu saja. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Dr. Jane atas waktu dan tempatnya yang luar biasa untuk kami bisa ngobrol di podcast EdSerOn. Terima kasih. Makasih Pak Edi. Terima kasih. Sobat setia EdSerOn, itulah tadi obrol-obrol saya dengan Dr. Muhammad Jane, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama. Semoga calon jamaah haji di seluruh Indonesia bisa mendapatkan pelayanan terbaik agar bisa berangkat menjalankan ibadah haji dengan baik dan dalam keadaan sehat, sehingga bisa kembali menjadi haji yang mabrur. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing, hanya di EdSerOn, Edisi Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.